lereng selatan Gunung Slamet perlahan kehilangan suaranya. Kicauan burung yang dulu mengisi hutan kini berkurang akibat perburuan dan tekanan manusia. Berarti saya itu bergelut di dunia yang seperti itu sekitar 1,5 sampai 2 tahunan. Karena kecerobohan saya menjual burung-burung atau hewan-hewan dilindungi itu di media sosial, saya banyak dikejar orang, terutama BKSDA. Tantangan ketika sudah hijrah gitu ya, berat, banyak diintimidasi dari beberapa komunitas senapan angin, diintimidasi dari beberapa pemburu, sampai dikejar-kejar. Para pemburu tak lagi membidik di balik semak, melainkan menyasar langsung ke sarang. Tapi tren perburuan semakin meresahkan kami ya. Itu sebenarnya sejak para pemburu mengenal teknologi jaring, di mana mereka pasang jaring itu bisa ratusan burung yang tertangkap. Dan akhir-akhir ini mereka sudah menggunakan obat bius, yang sebenarnya bukan obat bius, tapi itu obat serangga yang digunakan dengan dosis tertentu untuk membius burung. Mereka sekarang berburunya langsung di sarang. Inilah kisah perjuangan para pelestari burung di lereng selatan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di lereng selatan Gunung Slamet bukan sekadar kawasan penuh dengan pepohonan rimbun, tetapi juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Di sana terdapat 250 sampai 300 spesies burung, yang diantaranya termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi, menjadikan wilayah ini masuk ke dalam kawasan habitat krusial bagi konservasi burung. Di kaki gunung berdiri desa yang berbatasan langsung dengan hutan Gunung Slamet. Desa itu bernama Sambirata. Dahulu di desa yang masih dikelilingi hutan ini menjadi panggung bagi indahnya nyanyian burung. Lebih dari 50 jenis burung telah terdata, dengan burung jenis pauk pancawarna sebagai primadonanya. Kini, masifnya perburuan seolah membungkam keriuhan itu, menyisakan kesunyian di langit desa. Banyak perubahan, diantaranya itu kondisi hutan, itu karena banyaknya masyarakat, tambahnya warga, sehingga banyak kegiatan yang ada di hutan. Burung di hutan itu sangat banyak, pagi suaranya terdengar. Tapi setelah kesini itu agak berkurang. Mas Ari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kegiatan anak-anak terkait dengan burung bagaimana? Kegiatan anak-anak ya seperti biasa, mereka lebih giat lagi, apalagi sekarang itu Pak, udah semakin banyak menemukan spesies-spesies baru Pak, yang dulunya nggak ada, itu sekarang udah mulai muncul lagi. Alhamdulillah. Untuk spesies yang baru yang sudah didata ada berapa kira-kira yang sudah masuk, ada di data, kemudian di lokasi? Yang baru aja Pak? Iya, yang baru. Yang baru aja mungkin lebih dari 5 ya, mungkin lebih dari 5. Termasuk kayak yang dulu aku pernah lihat beberapa tahun yang lalu itu cuman terbang kemarin nengger di Karanggundang. Itu ada elang perut karat Pak. Dampak perburuan di lereng Gunung Slamet perlahan mulai berkurang. Sejumlah pemburu yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas perburuan kini memilih beralih ke jalan yang lebih berkelanjutan. Salah satunya Ari Hidayat,
seorang mantan pemburu sekaligus pedagang satwa liar. Pada 2012, Ari aktif menjual burung dan beberapa satwa yang dilindungi melalui media sosial. Saat itu, burung dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi rendah yang jumlah tangkapannya harus diperbanyak untuk mendapatkan keuntungan. Saya itu ikut temen untuk berburu ke hutan, mencari burung, mencari hewan-hewan lain tuh. Kalau misalkan penghasilan itu tergantung kita dapatnya apa, terus dijualnya dapatnya berapa gitu. Pernah suatu ketika itu saya pernah mendapatkan yang namanya itu burung pleci kacamata. Waktu itu masih dihargai sekitar 3.000. Satu hari bisa dapat sekitar 300-400 ekor. Ya bisa dikalikan aja. Kalau dulu itu sekitar 3.000-4.000 gitu. Jadi apa yang kita ketemu, apa yang kita tangkap, itu yang kita bawa pulang. Sebenarnya saya bukan pemeran utama ya, karena saya itu ibaratnya ikut nyari, terus numpang sama teman, terus diajarin teman, yang akhirnya berlarut-larut di dalam perburuan. Nah dari situ saya menikmati perburuan sampai sekitar 1,5 tahunan lah, 1,5 sampai 2 tahun. Tahun 2015 menjadi titik pertobatan bagi Ari Hidayat. Ia bertemu dengan tim Biodiversity Society, sebuah komunitas pegiat konservasi yang saat itu tengah melakukan konservasi di Dusun Karanggondang, Desa Sambirata, Cilongok, Banyumas. Dari sana, Ari terus terlibat dalam pendataan burung, memetakan sarang, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya perburuan. Tangannya yang dulu lihai memasang jaring dan pulut, kini beralih menggenggam kamera dan buku catatan. Saya bergabung di Biodiversity Society itu benar-benar sukarela, benar-benar pengen menebus kesalahan. Banyak, godaan itu banyak Mbak. Lebih ke bagian ekonomi. Sempat kepikiran lagi, pengen jualan lagi. Untuk sehari-hari di sini tuh kita monitoring burung-burung yang udah kita jaga, yang kita pantau setiap hari, terus kita amati, terus penyadaran masyarakat. Ini apa Mas? Pauk pancawarna masih anak. Iya. Lucu. Berarti berhasil program sarangnya. Anaknya sudah bisa cari makan sendiri. Terus pendekatan kepada para pemburu, terus merubah pola pikir masyarakat yang dulunya memang instingnya dia kalau ketemu hewan itu diambil buat dijual, kita ubah pola pikirnya buat menikmati dia di alamnya gitu. Jadi proses monitoring itu kebanyakan kita berjalan ke hutan, kita ambil jadwal 1 minggu sekali, atau kita ambil kalau jauh 1 bulan sekali, kita monitoring, kita bawa kamera untuk mendokumentasi keberadaannya. Lalu kita catat jenis, spesies, titik lokasi, sama habitat. Nah, itu sebagai database ketika kita datang lagi ke sana masih ada atau enggak satwa-satwa tersebut. Nah, dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun nanti kita ketemu apakah satwa-satwa itu yang kita monitoring itu bisa berkembang biak lagi atau bahkan menurun karena perburuan. Namun perubahan 1 orang belum cukup. Siapa yang menjaga ratusan sarang di hutan yang luas ini? Lahir dari keresahan akan musnahnya burung endemik Gunung Slamet, pada tahun 2002, Biodiversity Society hadir untuk satu misi, menyatukan alam dan manusia. Sang pendiri,
Hariawan Agung Wahyudi memulai langkah pertamanya dengan merangkul 10 mantan pemburu untuk berdiri di garda terdepan konservasi. Bukan tanpa alasan, Hariawan tetap mempertahankan insting berburu mereka yang kini diarahkan untuk menjaga. Fokus kita selamat dan Banyumas. Karena memang Biodiversity Society lahir di Purwokerto, sehingga kita ingin fokus pada area terdekat kita dulu, yaitu selamat. Kalau dari awal mula didirikan, kita lebih fokus pada monitoring keragaman hayati yang dimiliki oleh Banyumas. Kita fokus pada memang murni mencatat apapun yang kita miliki, karena jarang sekali orang menganggap keragaman hayati itu sebagai aset yang sangat bernilai. Kami ingin mencatat itu sebelum mereka punah, sembari kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keragaman hayati untuk keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri. Melalui program Safeness atau Jaga Sarang, mereka memastikan setiap kehidupan burung aman sejak dari dalam sarangnya. Tindakan ini membawa hasil nyata. Jumlah sarang yang terjaga makin melonjak dari 90 menjadi 270 sarang. Sebuah bukti ketika warga dilibatkan, kegiatan konservasi menjadi lebih efektif. Kalau dari jumlah pemburu, saya pikir tidak akan berkurang, karena ada yang pensiun tapi juga ada pemburu baru gitu kan. Awalnya sebenarnya juga kami nggak pernah membayangkan bahwa kita akan punya hubungan yang baik dengan pemburu, karena siapapun dulu ketika mengaku aktivis konservasi ngelihat pemburu itu juga sebenarnya melihatnya sebagai musuh ya. Akan tetapi ternyata setelah sekian belas tahun nggak ada perubahan yang terjadi, akhirnya kita harus sebagai masyarakat yang peduli atas konservasi, kita harus mulai mengevaluasi diri apakah model pendekatan kita itu benar atau enggak. Kita nggak punya tim untuk monitoring biodiversity, ya kita pinjemi aja kameranya ke pemburu itu, sehingga mereka setiap hari ke hutan motret gitu, datang ngalir ke kami gitu. Ada kesaksian bahwa mereka ketika melihat hasil fotonya sendiri gitu, mereka tiba-tiba nggak ingin memburu burung lagi gitu. Nah itu saya pikir itu titik balik banyak pemburu yang akhirnya berhenti dan sekarang malah justru menjadi garda terdepan di konservasi gitu. Jadi kami berlomba-lomba untuk memastikan sarang burung di hutan itu aman, karena burung itu bagian dari ekosistem. Ekosistem ini berjalan seperti mesin, satu komponen rusak, ekosistem itu akan rusak. Dan serangga itu merupakan komponen penting untuk menyerbuk tanaman, dia makanan burung juga, makanan hewan-hewan lain gitu. Kita memang selain riset burung, kita riset yang lain juga, serangga, tumbuhan berbunga, tumbuhan buah, seperti itu. Burung-burung tertentu juga hanya memakan buah-buah tertentu dan kita harus tahu itu juga. Jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan pakan yang kita kasih, mereka akan sering ke sini. Berikutnya, agar kita nggak terlalu membuat mereka tergantung sama kita, jadi kita bikin alam yang menyediakan untuk burung-burung itu. Pengayaan habitat itu sebenarnya syarat mutlak yang harus kita lakukan ketika kita punya misi untuk meningkatkan populasi. Saya akan sedikit flashback ke belakang, kenapa kami fokus di desa bukan di hutan. Jadi di desa tepi hutan itu dalam ekologi masuk ke ekosistem tepi, perifer. Artinya dia perantaraan antara ekosistem hutan yang rapat ke ekosistem yang relatif terbuka. Terbuka artinya dia mendapat limpahan sinar matahari cukup banyak sehingga energi yang tersedia di situ melimpah. Nah,
energi yang melimpah itu berarti bahwa ketercukupan makanan di ekosistem tepi itu tinggi, sehingga keragaman hayati sangat tinggi. Nah itu kenapa akhirnya mereka pergi ke hutan atau ke tempat lain gitu yang mungkin mereka aman. Nah sehingga ketika kita menjaga sarang, kemudian populasi burung naik gitu ya, kalau pakannya nggak kita siapkan dari sekarang, itu akan membuat mereka pergi juga dari desa ini gitu. Konservasi telah berjalan, tapi apakah kehidupan masyarakat ikut berubah? Di balik konservasi, terdapat sebuah pergumulan. Di satu sisi, kepentingan menjaga keragaman hayati harus tetap terjaga. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi masyarakat tak bisa dikesampingkan. Biodiversity Society turut memberdayakan warga desa Sambirata yang semula bergantung pada pertanian dan rentan terjerat aktivitas perburuan, kini perlahan dialihkan ke program pemberdayaan yang menyasar kelompok ibu-ibu. Kalau masyarakat tetap ekonominya minus, mesti yang mereka pikirkan pertama apa? Apa yang cepat jadi uang. Sehingga kita berpikir bagaimana kita mulai menggerakkan nabung di masyarakat. Bu, ini ada bibit jahe, nanti ditanam di rumah masing-masing. Nanti kalau udah musim panen, kita beli lagi. Ini silakan dibawa ya. Meskipun ibu-ibu itu kelihatannya nganggur, tapi sebenarnya mereka itu sangat sibuk untuk mengurus rumah tangga. Sehingga ketika kita ada program ekonomi di kalangan ibu-ibu, sebisa mungkin itu bukan program yang menyita waktu mereka. Dan kita juga taruh di polybag ya. Jadi ibu-ibu itu bisa ngelihat tiap hari itu jahenya merawatnya mudah gitu. Sehingga tahu-tahu mereka dalam setahun panen sekali gitu. Pada akhirnya, kelestarian burung di lereng selatan Gunung Selamet bukan hanya tentang menyadarkan para pemburu, tetapi juga memanusiakan mereka yang hidup di dekatnya. Ini adalah bentuk janji kolektif yang menegaskan bahwa selama manusia dan alam bisa berjalan beriringan, nyanyian burung akan terus menggema, menjadi warisan yang takkan pernah bisu bagi generasi mendatang. Ketika kita mau keragaman hayati lestari, kita harus tahu kuncinya. Bagaimana memanfaatkan keragaman hayati secara lestari, tapi cukup juga untuk masyarakat. Goalnya bukan proyek itu. Goalnya adalah bagaimana mereka bisa mengundang wisatawan datang ke sini secara terus-menerus. Apakah kita hanya ingin mendengar kisah penyelamatan ini? Atau ikut menjadi bagian dari perubahan?